Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tri Anggraini Kusumastuti dan Bapak Bambang Haryadi. Perkenalkan, nama saya Aditya Rendi Saputra, NIM 07393, akan mempresentasikan pengaruh pemberian level antioksidan yang berbeda terhadap kualitas fisik dan kimia mentega sapi. Hal yang melatar belakangi penelitian saya adalah yang pertama, konsumsi susu. Konsumsi susu masyarakat Indonesia menurut Badan Pusat Statistik di tahun 2019 berada di angka 16,5 liter per kapita per tahun, di mana berarti per harinya masyarakat hanya mengkonsumsi 0,046 liter susu saja. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia ke dalam negara dengan konsumsi susu paling rendah se-ASEAN. Indonesia menduduki posisi pertama dalam pertumbuhan tertinggi dalam produk susu di ASEAN. Terlihat dari permintaan pasar yang semakin meningkat sebanyak 10% dalam 10 tahun terakhir. Hal tersebut dilatar belakangi adanya perubahan perilaku pada konsumen Indonesia dan pertumbuhan populasi penduduk di Indonesia yang tinggi. Kemudian salah satu produk turunan susu adalah mentega. Mentega adalah emulsi di dalam air minyak yang mengandung setidaknya 80% lemak dan tidak lebih dari 16% air. Mentega sering disimpan dalam waktu yang lama. Masalah utama yang mempengaruhi mentega selama penyimpanan yaitu ransidifikasi atau ketengikan dan oksidasi pada lemak yang dapat mempengaruhi rasa, warna, tekstur, dan nilai nutrisi pada produk mentega. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah perbedaan karakteristik fisika dan kimia dari mentega dengan penambahan antioksidan dengan level yang berbeda untuk memperpanjang daya simpan produk mentega. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan karakteristik mentega yang terbuat dari lemak susu sapi dengan penambahan level antioksidan yang berbeda terhadap daya simpan produk mentega. Manfaat penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada pengembangan produk olahan susu, khususnya di industri, dan menjadi peluang usaha untuk produk turunan susu, yaitu mentega. Kemudian tinjauan pustaka. Susu sapi memiliki kadar air 87,2%, kadar lemak 3,7%, kadar protein 3,5%, kadar laktosa 4,9%, kadar abu 0,7%, dengan total solid 12,8%, menurut Patia et al. 2007. Susu merupakan salah satu produk pangan yang fungsional yang paling banyak dikaji dan dimanfaatkan dengan adanya salah satu kandungan komponen aktifnya yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Jenis produk susu yang sudah dikenal di kalangan masyarakat adalah es krim, susu bubuk, susu kental, mentega, keju, yogurt yang dihasilkan melalui proses homogenisasi, sterilisasi, pasteurisasi, dan fermentasi. Saleh 2004. Kemudian mentega. Mentega merupakan produk berbentuk padat lunak yang dibuat dari lemak atau krim susu atau campurannya dengan atau tanpa penambahan garam atau bahan tambahan makanan yang diizinkan, menurut SNI 1995. Mentega dalam bidang gizi merupakan sumber biokalori yang cukup tinggi, nilai kilokalorinya, yaitu sekitar 9 kilokalori setiap gramnya. Mentega juga merupakan sumber asam-asam lemak tak jenuh yang esensial, yaitu oleat dan linoleat. Di samping itu, mentega juga merupakan sumber alami vitamin-vitamin yang terlarut dalam minyak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Astawan 2019. Selanjutnya, antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang melindungi sel melawan radikal bebas seperti oksigen singlet, suproksida, radikal peroksil, radikal hidroksil, dan peroksinitrat. Antioksidan menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas yang dapat menimbulkan stres oksidatif. Antioksidan dapat menghambat oksidasi dengan cara mengeruk radikal bebas pada bagian tahap oksidasi.
Oksidasi lemak dapat dicegah dengan mereaksikan ROO dan menghambat terbentuknya ROOH. Langkah kedua dengan cara mereaksikan alkoksil radikal RO yang mengurangi dekomposisi dari hidroperoksida dan gugus aldehid. Antioksidan sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu sintetik dan alami. Antioksidan sintetik yang populer digunakan dalam zat aditif pangan mengandung komponen fenol seperti butilated hidroxinol atau BHA, butilated hidroksitolun atau BHT, tertiary butyl hidroquinone atau TBHQ. Landasan teori. Antioksidan merupakan bahan yang ditambahkan dalam makanan yang bertujuan untuk mencegah oksidasi. Antioksidan dapat menghambat oksidasi dengan cara mengeruk radikal bebas pada bagian tahap oksidasi. Oksidasi lemak dapat dicegah dengan mereaksikan ROO dan menghambat terbentuknya ROH. Langkah kedua dengan cara mereaksikan dengan alkoksil radikal RO yang mengurangi dekomposisi dari hidroperoksida dan gugus aldehid. Penggunaan BHT pada makanan dinyatakan relatif aman untuk dikonsumsi karena kinerja BHT hampir mirip seperti kinerja vitamin E. Hipotesis. Mentega yang ditambahkan dengan antioksidan akan memiliki masa simpan yang lebih baik daripada mentega yang tidak ditambah dengan antioksidan. Materi dan metode. Waktu dan tempat penelitian Agustus 2020 sampai dengan Maret 2021. Tempatnya di Lab ITPIP Fakultas Peternakan UGM. Alat penelitian terdiri dari pump pipet, pipet tetes, timbangan analitik Ohaus, bilet ukur gantes, laktodensimeter, CMT pedal test, bunsen, sendok makan, stainless steel, beker glass, centrifuge, pH meter digital, krim separator, kompor, panci stainless steel, termometer, mixer, kemasan polipropilen, fluid penetrometer model GY3, Fogdos, eksikator, dan oven. Lalu bahan penelitian, krim susu sapi segar, H2SO4 pekat, es, larutan CMT, butylated hidroksitoluen atau BHT, Aquades, HCl, diethyl ether, etanol, petroleum ether, alkohol netral 95%, NaOH dengan konsentrasi 0,1 N, indikator pp 1%, NaOH, asam asetat glasial, kloroform, larutan Ki, natrium tisulfat 0,1 N, indikator pati 2%. Kemudian metode. Dalam metode penelitian ini dilakukan beberapa tahap. Yang pertama yaitu uji kualitas bahan baku susu segar yang terdiri dari uji alkohol untuk mengetahui apakah susu tersebut dapat digunakan sebagai sampel penelitian. Yang kedua, uji berat jenis dengan fungsi yang sama, yaitu untuk menentukan apakah sampel tersebut dapat digunakan sebagai sampel. Uji masitis, uji Cloud on boiling, uji organoleptik. Dari kesemua uji tersebut untuk menentukan bahan baku susu segar itu apakah bisa digunakan sebagai sampel penelitian. Selanjutnya, pengujian kadar lemak menggunakan metode gravimetri. Sampel lemak sebanyak 5 gram dilumatkan sampai homogen. Sampel ditambahkan 5 ml HCl pekat dan dimasukkan dalam water bath dengan suhu 80 derajat Celcius selama 90 menit dengan digocok. Sambil didinginkan sampai suhu ruangan, sampel yang sudah didinginkan diekstraksi dengan 25 ml diethyl ether dan divortex selama 1 menit. Sampel ditambahkan 25 ml petroleum benzen dan divortex kembali selama 1 menit. Erlen main kosor ditimbang sebagai berat kosong dan ekstrak sampel dimasukkan ke dalam air tersebut. Sampel diekstraksi kembali dengan 15 ml diethyl ether dan 15 ml petroleum benzen. Ekstrak dikeringkan dan di oven dalam suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam sampai berat konstan. Sampel didinginkan dalam eksikator dan sampel ditimbang. Kadar lemak total dihitung dengan rumus W1 min W2 per W3 kali 100%.
di mana W1 bobot elemen perslemak, W2 bobot elemen kosong, W3 bobot sampel. Selanjutnya adalah pembuatan mentega. Pembuatan mentega diawali dengan pemisahan krim susu menggunakan krim separator. Selanjutnya dilakukan pasteurisasi terhadap krim yang sudah diperoleh dengan suhu 85 derajat Celcius selama 15 detik. Kemudian didinginkan hingga suhu mencapai 20 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan aging pada suhu 5-10 derajat Celcius selama 20 jam. Setelah itu dilakukan proses churning dengan menggunakan mixer. Churning dilakukan pada suhu 14 derajat Celcius sampai buttermilk keluar sempurna. Hasil proses churning berupa butir-butir mentega dan akan menjadi padat selama 20 menit. Mentega yang terbentuk dari proses churning dilakukan washing dengan menggunakan air dengan suhu 1-2 derajat Celcius sampai sisa buttermilk bersih. Kemudian mentega dilakukan proses working dengan ditambah level pH 0 ppm, 25 ppm, dan 50 ppm. Lalu dilakukan proses packing menggunakan wadah berbahan polipropilen dan ditutup rapat. Lalu disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Lalu dilakukan analisis fisika dan analisis kimia. Analisis fisika terdiri dari uji titik leleh dan uji keempukan. Lalu untuk analisis kimia dilakukan uji pH, bilangan asam, bilangan peroksida, dan kadar bahan kering. Analisis data yang digunakan hasil dari uji fisika dan kimia terhadap mentega dengan penambahan antioksidan dianalisis dengan menggunakan ANOVA pola searah untuk melihat respon terhadap perbedaan kualitas mentega. Jika terdapat perbedaan yang nyata pada hasil analisis, maka akan diuji lanjut dengan uji lanjut 2 case. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.